Baik, bertemu kembali kita pada minggu yang ketiga. Ini adalah pertemuan ketiga, sesi yang pertama. Di pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan penegakan hukum lingkungan dalam bidang hukum pidana. Nah, seperti sudah saya jelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 ada 3 macam penegakan hukum lingkungan: penegakan hukum lingkungan administrasi, penegakan hukum lingkungan perdata, dan penegakan hukum pidana. Nah, penegakan hukum pidana, hukuman minimum selain hukuman maksimum ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 2009, yaitu hukuman minimum selain hukuman maksimum. Nah, seperti kita ketahui bahwa di undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 97, bahwa dia tidak mengatur ancaman hukuman minimum, melainkan dia hanya mengatur ancaman hukuman maksimum. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 ini, selain dia mengatur hukuman minimum, juga mengatur hukuman maksimum. Kemudian terjadi perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum, upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dan dianggap tidak berhasil. Jadi penegakan hukum pidana ini merupakan upaya terakhir. Jadi dikenal dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 bahwa penegakan hukum pidana juga bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir. Kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 bahwa penerapan azas ultimum remedium hanya berlaku bagi pelanggaran air limbah, emisi, dan gangguan. Nah, selain dari 3 macam ini, maka hukum pidana tidak dianggap sebagai ultimum remedium, melainkan adalah premium remedium. Artinya, kalau ultimum remedium, dia harus dijatuhi dulu sanksi administrasi, sanksi perdata, baru bisa dijatuhi sanksi pidana. Sementara yang bersifat premium remedium, dia tidak perlu ada sanksi administrasi, melainkan bisa langsung dijerat dengan sanksi pidana. Nah, jenis tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 adalah jenis tindak pidana material dan formil. Nah, tindak pidana material ini perlu ada pembuktian terlebih dahulu, lingkungan telah tercemar atau rusak. Kemudian ada hubungan sebab dan akibat antara tercemar atau rusaknya lingkungan hidup dengan kegiatan yang didakwa mencemari atau merusak. Sementara tindak pidana formil, dia tidak perlu pembuktian lingkungan telah tercemar. Cukup dibuktikan terdakwa telah melakukan perbuatan pelanggaran. Nah, kemudian, ini tadi penegakan hukum pidana lingkungan selain yang bersifat ultimum remedium, melainkan juga ya bersifat premium remedium. Nah, jadi tindak pidana lingkungan adalah kejahatan. Sanksi dan denda maksimum dan minimum. Kemudian ada lagi sanksi pidana yang sifatnya ultimum remedium. Tadi tindak pidana formil. Jadi yang ultimum remedium itu adalah tindak pidana formil, ya. Pelanggaran terhadap efluent, emisi, dan gangguan. Ya. Jadi tidak perlu ada sanksi, dia tidak langsung bisa dijerat ke pidana, melainkan harus ada sanksi administrasi dahulu, baru kemudian pelanggaran dilakukan lebih dari 1 kali. Selanjutnya, penegakan hukum pidana premium remedium artinya bahwa tidak perlu ada sanksi administrasi dan sanksi
perdata, melainkan langsung penjeratan atau dipidana lingkungan. Nah, dalam hal ini sifat pidananya adalah premium remedium. Yang pertama adalah pencemaran dan perusakan lingkungan. Sanksi administrasi tidak dipenuhi, pelanggaran dilakukan lebih dari 1 kali, kemudian memasukkan B3 yang dilarang, memasukkan limbah B3 di negara kesatuan Republik Indonesia, memasukkan limbah di negara kesatuan Republik Indonesia, membuang limbah, membuang B3 dan limbah B3, kemudian melepas rekayasa genetik sesuai dengan undang-undang dan izin lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan membakar, menyusun AMDAL tanpa sertifikasi kompetensi, memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan, merusak, dan memberikan keterangan yang tidak benar. Nah, kemudian bahwa dalam hal penegakan lingkungan hidup, ini dikenal adanya PPNS lingkungan hidup. Nah, PPNS lingkungan hidup bahwa selain polisi sebagai penyidik, dikenal juga adalah PPNS, pegawai negeri sipil, pejabat pegawai negeri sipil bisa sebagai penyidik dalam pelanggaran lingkungan hidup. Nah, tetapi harus berkoordinasi dengan penyidik Polri, kemudian baru berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Nah, kewenangan PPNS bisa menangkap dan menahan, bisa melakukan pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan, dan penghentian penyidikan. Nah, penegakan hukum terpadu di dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 dikenal adanya penegakan hukum lingkungan terpadu. Nah, dalam hal ini PPNS, polisi, dan jaksa ini sebagai penegak hukum, kemudian harus berkoordinasi langsung kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, berkoordinasi langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup. Ini diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 2009. Nah, kemudian alat bukti di dalam Undang-Undang Nomor 32 2009. Alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, kemudian yang ketiga surat atau petunjuk, yang kelima keterangan terdakwa dan atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian alat bukti lain. Nah, alat bukti lain ini adalah informasi lisan yang dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan atau serupa dengan itu, dan atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar, yang dapat dikeluarkan dengan dan atau tanpa bantuan suara, sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, dan atau perforasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca. Itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi yang pertama. Nanti akan kita lanjutkan di video sesi yang berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.